Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pagi ini kembali Allah berikan kesehatan dan kesempatan kita bisa duduk di majelis ini untuk menambah ilmu dan berbekal diri, sehingga apa yang kita jalankan dari perintahnya sesuai dengan aturannya, dan apa yang kita kerjakan dari sunnah nabinya sesuai dengan tuntunannya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita senantiasa mengucapkan salawat serta salam kepadanya, dan semoga salat dan salam ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Ya, kita tak lupa berdoa untuk bangsa kita dan negara kita, khususnya saudara kita yang sedang dilanda musibah, ujian di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan di Aceh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah-musibah yang ada dan memberikan pelajaran dan hikmah untuk kita, sehingga kita bisa berbenah dari kesalahan-kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada saudara yang mendapatkan ujian ini. Allah terima amal di sisinya bagi yang telah meninggal dunia. Ikhwafillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid ini, masih dalam pembahasan kaidah tauhid al-uluhiyah, masuk kepada kaidah yang ke-85, di mana Syekh Khalid As-Suaidan mengatakan al-aslu fil a'yadi tauqif 'alal adillah. Ya, hukum asal daripada setiap perayaan-perayaan itu hendaklah didasari dengan dalil-dalil. Ya, ini agar kita faham bahwa perayaan-perayaan itu tidak terjadi dan tidak dilaksanakan kecuali memang apa yang telah ditentukan di dalam agama kita. Seperti mana di dalam beberapa perayaan-perayaan itu terdapat ritual-ritual, penyimpangan-penyimpangan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil daripada kaidah ini adalah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam dari Anas radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka ahlul Madinah, ya, mereka 2 hari yang mereka rayakan dan mereka bermain, bergembira, ya, bercengkrama, bahagia di sana. Maka Nabi kita SAW mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma
yaumul adha wa yaumul fitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti bagi kalian ya, hari raya yang lebih baik daripada apa yang kalian kerjakan, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya. Berdasarkan hadis ini, kata Syekh Khalid As-Suaidan, maka kita berhati-hati di dalam melakukan perayaan-perayaan apapun namanya. Ya. Perayaan-perayaan seperti misalnya Ra'sus Sanah, perayaan awal tahun. Ya. Kemudian perayaan misalnya mengingat pernikahan ya, pada tanggal, dan misalnya hari, tanggal, bulan ya, maka dilakukan perayaan-perayaan mengingat awal bersejarah dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini tentu perlu dicermati ikhwafillah untuk apa dikerjakan, dan ini bukanlah panduan yang telah dianjurkan dalam agama kita ya. Oleh karena itu ikhwafillah, disebut juga dengan ya Aidil Hub, hari cinta. Nah ini juga mesti kita perhatikan. Perayaan-perayaan apapun, maka ini mesti kita lihat ya kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Khalid As-Suaidan tadi. Lalu kaidah yang ke-86, man khassasa zamanan bi syai'in ya yurja' ila amrin hadatha fihi faqad ittakhadha hadha az-zaman 'ida. Barang siapa yang mengkhususkan satu waktu ya, satu masa ya, di mana dia kembali kepada masa itu untuk karena satu hal yang baru ya, maka ini telah menjadikan waktu itu sebagai Id. Misalnya mereka mengkhususkan waktu untuk hari kelahiran ya, kemudian mereka melakukan ikhtifal ya, perayaan-perayaan dan mengkhususkan ya waktu kelahirannya, waktu misalnya hari jadinya ya, dan seterusnya. Khassas zaman li amrin hadasa fi mithli hadzal yaum. Ya. Itu tadi perayaan yang mereka rayakan karena hari pernikahannya di tanggal yang sama, di bulan yang sama, bahkan mungkin di hari yang sama, walaupun tahunnya berbeda. Di hari itu bahkan ada orang yang memilih melangsungkan pernikahan misalnya ya, sekarang tanggal berapa? Sekarang tahun 2025. Nah, misalnya dia menikah ya di bulan Desember tanggal 25 tahun 2025. Mungkin dipilih, kalau bahasa orang dipilih tanggal cantik misalnya, dan itu ya dilakukan ihtifalat. Hal ikhwafillah, hal ini tentu tidaklah menjadi sesuatu yang dianjurkan dilakukan, tidaklah menjadi ya sebuah kebiasaan yang baik untuk dikerjakan. Nah, hendaklah seorang muslim selalu ya berusaha melakukan sesuatu yang memang dianjurkan oleh agama ini. Bahkan tidak sedikit orang menghabiskan uang ya, kemudian bepergian bahkan safar ya untuk apa? Ihtifal, merayakan hari jadi mereka, gitu kan? Atau ada dua, hari berkenalan atau hari jadi pacarannya dan hari pernikahan, waliyadzubillah. Nah ini hal-hal yang tidak mesti dikerjakan dan tidak mesti untuk kita lakukan. Nah, mengkhususkan hari itu dengan perayaan-perayaan berarti dia telah menjadikan hari itu hari rayanya, ihtifal ya. Nah, oleh karena itu khafilah rahimakumullah, misalnya usbu' as-sajarah disebutkan di sini, atau usbu' al-murur, al-yawm al-alami lil-lugha, dan macam-macam ya. Nah, oleh karenanya kalau di Indonesia ini banyak sekali kan hari ini, hari itu, hari buruh, hari guru, hari ya, macam-macam ya, hari pekerja. Nah, oleh karenanya khafilah rahimakumullah, yang mesti diperhatikan jangan sampai itu dijadikan sebagai hari raya yang dikhususkan untuk memperingatinya, karena ini tidaklah sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita. Kaidah yang ke-87,
al-aslu fima yaf'al fi maqabir at-tawqif 'ala al-adillah. Hukum asal yang dikerjakan, yang dibuat di kuburan itu haruslah bergantung kepada dalil. Segala aktivitas yang dilakukan di kuburan, maka itu hendaklah semuanya didasarkan oleh dalil. Ya bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kuburan itu hendaklah dikawal oleh dalil. Kenapa? Karena ini bila kita tetapkan, insya Allah akan menutup pintu-pintu bentuk-bentuk kesyirikan. Tapi bila mana kita mengerjakan sesuatu di kuburan sesuai dengan selera dan keinginan atau kebiasaan atau misalnya apa yang dilihat dan didengar dari cerita-cerita orang dahulu, maka ini akan membuka pintu-pintu kesyirikan. Ya, membuka pintu-pintu kesyirikan. Bagaimana kita berinteraksi di dalam agama kita ini, khususnya di dalam aktivitas masalah kuburan. Karena banyak sekali orang yang salah kaprah. Banyak orang yang subhanallah ke kuburan itu meminta, ya, bukan mendoakan ahlul mayyit atau ahlul kubur, tetapi mereka mendoakan, meminta permohonan, dimudahkan urusan, dibukakan pintu rezeki, disehatkan badan, meminta kepada yang mati waliyadzubillah, ya, meminta kepada mereka. Dan ini perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Minta itu minta sama Allah, bukan minta kepada yang sudah mati. Ya. Wal kitabatu al-qubur muharram, menulis-nulis, was sadaqah fil maqabir i'tiqadan di fadilati muharrama, memberikan sedekahnya di kuburan karena menganggap ini adalah memiliki kelebihan. Hal ini tidak perlu. Makanya apapun aktivitas yang dilakukan di kuburan mesti diikat dengan dalil, sehingga tidak tersalah kaprah. Yang perlu kita sadari bersama bahwa hukum menziarahi kubur itu hukumnya adalah dianjurkan. Ya, Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarahi kubur. Ya. Tapi sekarang datanglah kata Nabi, kenapa? Fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Inilah fungsi kita menziarahi kubur itu, agar kita ingat akan kehidupan akhirat, tidak lupa dengan kehidupan akhirat kita, dan agar kita berhati-hati menempuh hidup di dunia ini. Itu yang mesti kita kerjakan. Yang kedua adalah kita doakan ahlu al-kubur. Sesungguhnya mereka sangat menunggu doa-doa kita. Mereka menunggu doa-doa kita. Kita doakan, ambil pelajaran agar kita bisa menjalankan fungsi kehidupan kita. Yang kedua, doakan ahlul kubur. Yang ketiga, lakukan itu karena ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka aktivitas apapun yang dikerjakan di kuburan, ya, maka mesti diikutkan kepada dalil. Nah, yang kaidah yang ke-88, al-aslu fi tawassuli at-tawqif 'ala al-adillah. Ini babnya sama. Tadi hukum asal dalam perbuatan kegiatan di kuburan mesti, ya, disandari kepada dalil. Kalau yang kaidah 88 ini, hukum asal dalam tawassul itu juga didasari dengan dalil, ya, dengan dalil. Kenapa demikian? Karena tawassul itu adalah dasarnya apa yang Allah cintai. Ini. Jadi bertawassul itu dengan apa yang Allah cintai. Wa mahabbatullah ghaib wa umurul ghaib tauqif 'ala nas. Mencintai Allah itu adalah perkara gaib, perkara yang tak nampak oleh zahir, dan sesuatu yang gaib harus didasari dengan dalil. Maka tidak boleh kita bertawassul kepada Allah, ya, kecuali dengan apa yang telah diperintahkan olehnya, ya, atau diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti, ya, tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan bertawassul dengan amal saleh yang dilakukan oleh dia, dan bertawassul kepada, ya, doa orang saleh yang masih hidup. Nah, ini. Jadi ini yang mesti kita jaga.
Kita bertawassul kepada benda-benda yang mati, tidak bertawassul kepada mereka yang sudah mati, yang sudah dikubur. Nah, itu tidak perlu kita bertawassul. Ya fulan aghithna. Ya fulan, ya sampai hari kiamat pun kalau dimintai kepadanya nggak akan dapat, karena memang dia tidak bisa memberi. Salah alamat, barang salah alamat sampai nggak Pak Yogi? Nggak sampai. Doa kalau salah alamat nggak sampai. Ya. Maka oleh karenanya udahlah salah alamat, lalu kita bayar pula lagi, ya kan? Nah, kalau doa sudah salah alamat ditolak, kita merasa terus berharap bahwa doa kita diijabah. Gimana? Nah, jangan lakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, ya, tetapi buatlah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Kesyirikan ini adalah perkara yang paling membahayakan diri kita. Nah, berhati-hati ikhwatul kiram di dalam bertawassul kepada selain yang telah ditetapkan oleh para ulama kita. Maka bertawassul ya butuh dalil, ya butuh contoh bagaimana seharusnya kita bertawassul, sebagaimana para sahabat dan para tabi'in mencontohkan bagaimana tawassul itu. Nah, kaidah yang ke-89, kullama kana al-'abdu a'zamu tahqiqan litauhid kullama kana a'zam hifzan wa hirasatan indallah wa malaikatah. Ya, bahwa setiap seorang hamba yang benar-benar mewujudkan tauhidnya, ya, sebesar apa ya perhatian dia terhadap tauhid, maka kullama kana a'zam hifzan wa hirasatan indallah wa malaikatah, maka sebesar itu pula lah dia menjaga, ya kana a'zam hifzan wa hirasatan indallah, ya, maka sebesar itu pula lah Allah akan menjaga, akan melindungi, ya, di sisinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ahlu tauhid, akan menjaga orang-orang yang bertauhid, ya, meskipun tauhid mereka ya yatafawatun, kadar dan kekuatannya berbeda-beda, tapi bila mana dia bertauhid, Allah akan menjaganya. Ya. Oleh itulah orang yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Para anbiya, para nabi, rasul. Kenapa? Karena mereka paling sempurna tauhidnya. Maka paling sempurna tauhidnya. Sumayatil mu'minuna ala maratib, kemudian orang-orang beriman datang setelah itu berdasarkan bertingkat-tingkat. Begitupun malaikat akan menjaga ahlu tauhid dan menjaga, ya, mereka dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertauhid ini Pak, dijaga Allah. Orang berakidah dan akidah benar itu mendapatkan perlindungan. Bukan hanya Allah, tapi juga para malaikatnya ikut menjaga. Ya, maka oleh karena itu ini perlu kita, ya, perhatikan agar kita mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para anbiya adalah orang yang paling dijaga Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling disayangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun malaikat, ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala menjaga ahlu tauhid dengan perintahnya, dan banyaknya malaikat-malaikat yang juga ikut menjaganya, dan itu adalah akibat dari apa? Seseorang memurnikan tauhidnya, seseorang menjaga tauhidnya, tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, tidak mencampur adukkan tauhid dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tapi dia berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mewujudkan tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, ya, penjagaan dan perlindungan di sisinya. Di antara kaidah yang berikutnya adalah al-aslu fi syafaati at-tauqif 'ala al-adillah. Hukum asal daripada syafaat adalah juga tergantung kepada dalil. Jadi hukum asal tentang tawassul berdasarkan dalil. Hukum asal tentang syafaat juga berdasarkan dalil. Hukum asal terhadap apa yang dikerjakan di al-maqabir, maka itu semua berdasarkan dalil.
Maka kita tidak boleh meyakini ya, bahwa syafaat ya di hari kiamat kelak itu tidak ada, tapi kita mesti meyakini syafaat itu ada. Allah berikan kepada orang yang diridhai oleh Allah dan kepada orang yang Allah ridhai untuk memberikan syafaat, itu pasti. Namun bagaimana syaratnya kita bisa mendapatkan syafaat-syafaat itu? Di antara hal yang dikatakan sahabat Nabi ketika dia bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang berkata la ilaha illallah datang dari hati yang paling dalam. Ya Allah, orang itu akan bahagia dengan syafaat, akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu akan mendapatkan ya syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Perbaiki akidah kita. Katakan kalimat itu keluar dari hati kita yang paling dalam, diucapkan dan diyakini oleh hati kita, diucapkan dengan lisan kita, dan buktikan ya bahwa amal menyertai keyakinan itu. Kalau tidak ada amal, apa yang bisa kita ambil dari ucapan? Ya kan Pak Yogi? Apa artinya sebuah ucapan bila mana ucapan tidak sesuai dengan perbuatan? Tidak ada artinya. Justru itu adalah sifat orang munafik. Maka oleh karena itu hukum asal daripada syafaat itu berdasarkan dalil. Siapa saja yang bisa memberi syafaat dan siapa saja yang bisa mendapatkan syafaat itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah terdapat di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam segala urusan. Nah, semoga Allah tabaraka wa taala jadikan kita orang-orang yang ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saling ya tolong menolong di dalam kebaikan, yang saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran. Semoga kita nanti semua menjadi orang-orang yang dapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara